Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di acara Ngobras bareng Samidur. Kali ini kita kedatangan tamu yang ngeri-ngeri banget ya kalau bilang ini. Ibu Meli, alumni UMM, jadi alumni kampus kita. Ini ngomongnya Bu Meli atau Kak Meli? Enak manggilnya gimana nih? Serah, Mas. Terserah. Saya senangnya bilang Mbak Meli, beliau dari BNN aktif ya, dari itu juga psikologi itu. Acara ini dipersembahkan oleh Ratu Lebah Production dengan tema-tema yang kita harapkan bisa mengisi ruang-ruang pemikiran kita untuk teman-teman mahasiswa dan alumni Muhammadiyah Malang dan masyarakat umum yang sama-sama kita cintai. Mbak, selamat sore nih Mbak ya, hujan-hujan enak ngopi Mbak. Ini sponsornya, jangan lupa sponsornya. Enak ini kopi. Mbak nih, sekarang kita sama-sama tahu nih lagi pandemi ya, lagi apa namanya COVID. Kita susah deh dari mana datangnya, kenapa seperti ini, kayaknya semua ini mengubah. Moga-moga Allah menyegerakan ini selesai. Intinya aja. Amin. Nah yang mau kita bahas hari ini nih, ini anak-anak kita nih Mbak, anak-anak kita nih, saya betul anak dua juga, gitu kan, kuliah di rumah, mereka sering di rumah, padahal yang satu nih aktif banget, jarang-jarang pulang, namanya cowok ya satu, yang perempuan dia enjoy di rumah. Nah kita mulai dari mana, nanti Mbak Meli jelasin, keadaan seperti ini, enaknya kita sebagai orang tua itu ngapain posisinya, kemudian trip and trick-nya mungkin apa yang harus kita lakukan. Next time, yang ketiga adalah setelah ini apa yang harus kita lakukan. Jadi tinjauannya nih, kita ini orang tua nih, gimana nih menghadapi keadaan ini untuk anak-anak kita. Mari, monggo. Ya. Mas Rudi, makasih pertanyaannya kayak ujian tesis. Enggak lah. Mulai dari sebelum, sekarang, dan ini future gitu ya. Talk show. ya, gimana? Sebenarnya COVID ini yang bikin kaget itu mana orang tua, anaknya atau enggak? Anaknya enjoy aja gitu. Anaknya enjoy. Ini tinjauan psikologi loh ya ini. Iya, okay. Ini anaknya tuh sebenarnya enjoy. Yang punya masalah tuh adalah orang tua. Oke. Ada satu kasus hari ini ya, beberapa minggu terakhir saya buka kelas untuk NLP practitioner, yang certified-nya langsung dari NF NLP Florida. Nah, nanti bisa sampai itu kita. Di situ kita membuka kelasnya lewat online 40 jam, dan di situ mereka bisa curhat. Salah satu peserta mengatakan, saya terkaget-kaget selama 4 bulan ini anak saya ada di rumah. Dan saya tahu bahwa anak saya itu pendiam, diajak ngobrol tuh nggak respon. Setelah saya belajar NLP, saya baru ngerti bahwa ternyata efeknya itu sebenarnya di saya. Kenapa? Karena selama ini mereka merasa bahwa ya sudah, kalau anak itu ada di pesantren, anak itu sekolah, berarti anak itu fine-fine saja. Sedangkan dengan COVID ini, pandemi ini, anak berada di rumah, mereka terkaget-kaget 4 bulan. Dari pagi ke pagi lihat anaknya nggak ngapa-ngapain, atau dengan perilaku yang mereka sedikit wow gitu kan, mereka terkaget-kaget. Di situ letak persoalannya. Kenapa? Karena orang tua merasa selama ini anak bangun pagi, pergi sekolah, pulang, dan malam tidur, sementara ketemu mereka di sore atau malam, itu anak fine. Mereka tidak pernah mengerti bahwa sebenarnya ada persoalan yang sedang ditutupi dengan istilah fine tadi. Oke, kita taruh dulu. Artinya sebelum maju nih, ini bahaya ini. Ini ketemu Pak Menteri ini jadi persoalan besar. Ide ini. Berarti selama ini pola yang dilakukan berangkat pagi dan pulang sekolah itu dengan tas yang begitu berat, itu sesuatu ya? Yang sesuatu tuh di orang tuanya. Bukan di proses ini ya? Bukan. Nah, jadi di kasus yang saya punya di kelas itu, mereka bilang bahwa saya baru ngerti kalau saya punya masalah dengan anak setelah anak saya 4 bulan di rumah. Pertanyaannya, selama ini feeling Anda, intuisi Anda sebagai orang tua itu seperti apa? Ada satu teori namanya teori piramida interaksi yang sekarang sedang saya patenkan.
kita bisa ngecek hubungan kita dengan anak, suami, keluarga itu ada di level mana. Level paling bawah itu namanya komunikasi verbal. Jadi kalau Mas Rudi punya temen gitu kan, kayak kita di kampus dulu ketemu, Cak, apa Cak, sehat Cak, oh ganteng gini-gini gitu kan. Tapi kemudian ketika kita nggak ngerti orang itu ada di mana, kita juga nggak care, nggak peduli, bodo amat lah ya gitu. Level kedua vibrasi. Vibrasi itu berarti kita lagi lirik-lirik nih, lihat-lihat nih gitu kan. Nah ketika kita lihat-lihat itu, kita lagi mau coba PDKT. Itu level vibrasi. Misal kita pergi ke satu seminar, kita mau duduk di lokasi mana itu kan. Kita lagi lihat kira-kira gue cocoknya sama siapa ya, gitu kan, duduknya lagi dekat-dekat. Kalau frekuensi itu yang kalau kita bercanda bisa nyambung, ya. Kemudian kalau kita topiknya sama, menyenangkan. Tapi apakah ketika kita mau cerita sesuatu yang sangat jujur, kita mencari orang yang di frekuensi? Belum tentu kan? Pasti kita mau cari orang yang memang kita trust. Dan orang itu menurut kita adalah trustworthy gitu kan. Akhirnya kita sampai di resonansi. Di energi, di atas resonansi ada lagi namanya energi. Energi itu gini, kita punya anak jauh atau punya suami istri yang LDR gitu kan. Tiba-tiba kita mikir, kok nggak enak ya gue ya. Akhirnya kita telepon nih, Mbak Dea kenapa Mbak Dea? Kok mama kemarin jadi nggak enak ya perasaannya mimpi Mbak Dea? Iya ma, aku lagi sakit. Dari energi. Nah, orang tua tidak pernah berpikir selama ini hubungan dia dengan anaknya di level mana. Jangan-jangan seolah-olah baik, seolah-olah tenang, seolah-olah tidak ada masalah, tapi sebenarnya orang tua lah yang tidak mengerti persoalan anak. Kasus narkoba seringkali muncul karena orang tua merasa anak gue baik-baik kok, dia di rumah kok, ternyata di rumah dekem di kamar tapi ngeganja, kan? Atau apa namanya nyimeng gitu ya, atau ternyata anak saya tuh mau loh bekerja, belajar sampai les-les sampai malam, ternyata dia nyabu karena energinya banyak. Jadi banyak sekali persoalan. Nah yang diperlukan sama orang tua adalah intuisi. Cuma kita kok yang bisa ngerti gue sekarang sama anak gue ini deket apa enggak. Saya sama anak saya sekarang itu klik atau tidak. Hanya kita kok. Intuisi itu adalah satu sinyal yang Allah titip ke kita untuk menunjukkan, hey hati-hati hubunganmu dengan anakmu ada di level mana. Itu yang harus diperbaiki. Makanya sebenarnya Mas, di pandemi ini hikmahnya luar biasa. Orang tua perlu mengambil ibroh, mengambil pelajaran untuk ngecek saya dengan anak saya ini secara jujur saya ada di level mana. Seperti itu. Mestinya ini jadi momen gitu kan Mbak ya? Yes. Nah, ini realita nih Mbak. Contohnya saya lah gampangannya nih. Ada orang tua yang memang dia nggak satu rumah ya, karena aktivitasnya satu sisi. Ada satu sisi lagi yang dia memang karena satu rumah, bekerjanya di dekat seputaran itu. Kira-kira treatmentnya apa yang ini dulu deh? Ketika jauh artinya hanya bisa komunikasi gitu ya, karena dibatasi itu. Dan saya tinggal kemarin kan tinggal stay di Mekah Mbak, anak di sini, walaupun anak kuliah itu, tapi rasanya kan jauh ya. Gitu. Seperti ini kondisinya, treatmentnya apa kira-kira? Tipsnya itu? Gini, untuk ngeceknya adalah sebenarnya yang membuat tidak nyaman itu adalah situasi rumah. Anak itu nyaman di rumah atau tidak itu tergantung dari cara orang tua berinteraksi dengannya. Seringkali kan orang tua gini, asal ketemu anak kok yang ngene ojo ngene. Isinya menasehat melulu gitu kan. Anak males dong deket. Tiba-tiba dia lihat tetangganya, bapaknya pergi mancing 3 bulan temennya. Terus dia bilang sama bapaknya, Pak kagak pergi mancing Pak 3 bulan. Maksudnya biar bapak jangan di rumah. Nasehat melulu. Tapi pengaruh nggak sih sebenarnya jauh anak kita sama bukan jauh, bukan itu ya. Tapi cara komunikasinya ya. Iya. Oke, I know. Iya. Berarti poinnya adalah cara berkomunikasi, bukan posisi ini secara raganya. Oke. Yang satu nih ngumpul aja semua juga nggak pengaruh ternyata ya. Enggak. Justru kan 4 bulan ini kan secara fisikly dekat. Hampir semua. Tapi kan banyak persoalan yang muncul. Orang tua kaget, ternyata anak gue kayak gini. Wah ternyata saya dengan anak begini. Oh ternyata anak saya introvert.
Anak itu tidak ada yang introvert, terutama perempuan, terutama ibu. Ibu itu sudah dititipkan salah satu sifatnya Allah, yaitu rahim, ada di tubuhnya. Ketika rahim itu tidak berfungsi menguatkan hubungan batin, maka ada yang salah di dalam proses hubungan itu. Salah satu untuk ngecek adalah kita punya anak, sama anak tuh bawanya kesel aja. Itu berarti ada jembatan yang sedang putus. Gitu, Mas. Itu Nah, kalau tak pikir wis mari. Nah, janganlah. Kita ini semakin banyak ini semakin bagus, teman. Kalau perlu kita bikin seri, teman-teman. Ya kameramen Ini tamu ketawa. istimewa. Nah, itu dari sisi orang tua, gitu kan? Artinya kita sih, siapa sih orang tua nggak pingin perfect gitu ya, walaupun semuanya tidak bisa sempurna itu. Nah, terus gimana dari sisi anak-anak? Mbak punya nggak sesuatu kalau di istilahnya gimmick apa ya, tips atau gimmick untuk oke deh, saya punya nih program menara saya 1 bulan, apa sih gimmick yang apa, pujian kah? Bentuknya apa, Mbak? Mungkin lebih teknisnya itu yang harus aku sampaikan ke anakku nih biar dia makin cinta sama bapaknya, sama ibunya nih. Yang pertama itu, ini salah satu terapi saja. Yang pertama adalah kalau ada anak lagi tidur yang dekat nih ya, masuk ke kamarnya, bayangkan bahwa anak itu adalah hari ini hari terakhir Anda bisa melihat anak itu. Itu akan set gitu. Kalau tidak ada setnya itu, tidak ada getar itu, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Kalau itu terjadi, maka besok katakan ke anak, Mama pengen dipeluk deh. Bapak pengen dipeluk, misalnya sama anak kecil ya. Pengen dipeluk, Mama lebay atau Papa lebay, iya. Daripada nanti Mama nggak bisa peluk kamu lagi. Jadi the miracle of hug, pelukan itu sebenarnya menyatukan hubungan batin. Pertanyaannya, ya opo misalnya anak wis gede. Ya. Iya, udah kuliah lah. Kalau anak perempuan sama bapak kan dipeluk risih. Nah, bapak tinggal sentuh pundaknya. Wah, ini baru bidadari surga bapak nih. Anak laki kalau dipeluk ibunya risih. Anak laki, ibu boleh pegang pundaknya. Anak perempuan itu paling senang kalau bapaknya ngusul kepala. Paling seneng. Catat penting ini. Jadi inilah, ini teknis banget tuh, Mbak. Artinya kita itu usap kepala anak kita itu untuk perempuan ya. Oke, yang cowok? Kalau cowok tuh diginiin. Karena gini-gini kan ngerasa saya hero kan. Kalau papa nggak ada, saya wakilnya. Nah, diginiin. Ini orang tua perlu sekolah lagi tuh, Mbak. Iya, kayak kita ini kayak gue ikut perlu sekolah NLP nih. Iya loh. Harusnya kita Mbak harus buka kelas untuk orang tua. Kan kayaknya kita nyepelein gitu ya. Wah, perlu promosi nanti. Oh iya. Jadi sebenarnya kita ini kan harus tahu nih sensi-sensi itu di mana gitu kan. Sehingga rasanya deket banget ya walaupun kita terbatas. Ada itu berarti ya kepala perempuan. Ada, dan itu kalau di NLP namanya anchoring. Jadi di anchor terus, kamu hebat. Anchoring. Nah ini. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Susah kali ya. Oke. Neuro pikiran. Linguistik Bahasa, kata-kata, bahasa. Programming itu program. Memprogram pikiran orang dengan kemampuan kata-kata. Ya, nanti kita ini itu. Jadi ngeri sekali kita nih. Ya, jangan kan gitu kan, jangan di rumah kita, jangan gitu. Terus sering kali juga gini. Salah nggak kita nih sebagai orang tua kan sering ngobrol sama temen gitu ya, anak gue gini nih, gimana? Padahal yang dia omong itu belum tentu ahli. Apakah ketika dia memberi advice kepada kita dan itu nggak benar atau salah dalam taruh kurung, itu bahaya juga ya? Ya bahaya. Memang harus ada ahlinya ya, Mbak ya? Bahaya banget karena ada satu film yang anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, matematika 3, bahasa Inggris 3, semua 3. Ibunya curhat sama temannya. Nah, temannya bilang, saya kalau sudah mukul ngerotan anak saya, maka anak saya bisa dapat nilai 9. Dilakukan hal yang sama, sementara anaknya memang punya masalah dengan intelijensi, dengan akademik, tapi anaknya pintar menggambar. Dan itu tidak bisa terdeteksi kalau hanya dilihat dari nilai akademik saja. Itu nggak boleh sembarang kalau gitu ya. Hati-hati teman-teman, ini hati-hati nih, jangan sering-sering curhat sama ketua ikan nih, bahaya. Kalau nggak gitu ya. Jadi artinya
emang harus yang kita ajak diskusi memang yang spesialis, artinya Iya. sesuai dengan kapasitasnya gitu loh Kak. Sekarang pertanyaannya nih Mas, gimana caranya bikin anak bisa pede? Nah, coba. Mana ya? Itu kan kalau saya nih, Nah, ini saya loh ya. iya. Tak biasakan aja kalau juara tak kasih hadiah gitu kan. Seminggu saya punya jadwal itu nelpon ke ini. Pernah kejadian gini Mbak. Memang dulu masih, sekarang kuliah gitu. Ternyata ini harus dirubah ini. Dulu waktu SMA SMP malam minggu wajib bagi saya nelpon itu ke anak-anak semua. Ketika sekarang ini setiap Sabtu gue telepon tuh anakku, gue mau yang cowok mau yang cewek jarang respon nih. Iya. Kayaknya ganggu kali bapaknya nih kali gitu ya. Begitu minggu siang itu mau tanya tadi malam tuh nggak enak. Berarti itu seiring gitu. Iya. Pertanyaannya kan gimana sih bikin anak pede? Gimana Siapa jawabnya? yang bisa jawab? Hah? Gimana Mbak jawabnya? Gimana? Bisa bikin anak pede, bisa bikin anak mandiri itu gimana caranya? Gimana caranya? Ayo, waduh, gimana? Hubungan dengan ayahnya harus klik. Karena itu peran ayah tertransfer ke pribadi anaknya. Gitu ya? Dia dekat dengan ibunya belum tentu membuat anaknya pede. Oh berarti kalau anak PD itu lebih dominan ayah? Yap. Nah oke, sepakat, dominan ayah. Catat Ya, ya? makanya Ya. sekarang itu. Nah sekarang apa caranya? Ya caranya makanya ayahnya kalau Pelukannya. jadi direktur di luar, kalau udah Oke. masuk rumah jangan jadi direktur. Tuh, Jadi temen, jadi nggak boleh ayah. kayak jadi bos gitu ya? Jadi ayah yang menyenangkan. oke. Orang tua tuh Siap, nggak siap. boleh jadi teman loh, karena nanti dimusuhin. Jadi orang tua tuh tetap jadi ayah, tapi sekali-sekali boleh berperan sebagai teman, boleh berperan sebagai psikolog, boleh berperan sebagai dokter, boleh berperan sebagai guru. Karena kalau kita mendeklarasikan, gue tuh kalau sama anak gue jadi teman loh, nanti dimusuhin loh. Temen kan bisa musuhan. Oh gitu ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi Karena- ayah tuh jadilah ayah, tapi ayah yang bisa menyediakan home, menyediakan rumah yang nyaman buat anak. Mbak, dulu saya pernah baca buku nih, bukunya Indra Lesmana. Duh, sampai tamat tuh baca. Ini kajian aja. Apa benar nih anak-anak yang ketika kecil dikasih pelatihan musik atau kesenian yang di luar itu yang kesenian lah ya, kesenian mau seni lukis, seni musik itu memang dia akan lebih punya treatment untuk mengkomunikasikan dengan. Dulu saya senang musik nih. Anak saya dua-duanya tuh mulai umur 5 tahun tuh udah play musik, dia mau musik. Saya lebih senang komunikasi ketika ayo main bareng gitu. Ya, memang itu gimana kajian bukunya tuh? Iya, kan karena Bahasa itu itu- mengasah otak kanan. Otak kanan tuh otak yang kreatif, yang lebih los, yang nggak hitung-hitungan. Kalau ada Itu orang solusi banget tuh ya. Iya, jadi kalau umum musik, kalau di kita yang muslim tuh Al-Quran, hafalan Quran, ngaji Oh, ngaji bareng, bareng, ngajian. sholat bareng, itu ngasah banget. Gitu. Makanya sebenarnya pandemi ini kan membuat anak sama orang tua berkumpul bersama. Ya. Maka buatlah banyak-banyak kegiatan bareng-bareng. Gak usah jauh-jauh main congklak bareng, main kartu remi, main cangkul bareng. Yang kalah nanti suruh ngocok, itu sudah happy banget. Karena ketika nanti anak sudah besar, ayahnya sudah jompo, ibunya sudah tua, maka yang diingat itu yang seperti itu. Anak nggak akan ingat berapa banyak hadiah yang diberikan, seberapa mahalnya hadiah yang diberikan. Iya. Tapi anak hanya ingat waktu kecil aku digendong papa di pundak loh, waktu Lari-lari di pantai. waktu kecil aku tuh di ini ingat loh, banget diajak main smackdown bareng loh misalnya, atau lah berenang bareng, itu yang lebih mahal. Itu ya momen-momen itu yang. Iya, jadi sebenarnya kuantitas itu memang tidak bisa kita penuhi, tapi ketika ada momen maka maksimalkanlah itu dengan menyenangkan. Ini kayaknya kok banyak bapaknya ini. Anjir. Mbak Meli nih Bang. Kalau ibu gimana? Peran ibu? Ibu itu kan memang dia sudah sejak kecil memberikan ekspresi empati. Jadi anak yang dekat dengan ibu tuh mampu menunjukkan sikap empati. Bener nggak sih anak cowok lebih dekat sama ibu, anak perempuan lebih dekat sama bapaknya? Bener nggak sih? Betul, karena Kenapa itu ada penelitiannya. Tapi sebenarnya anak
laki yang dekat dengan ibu, dia mampu berempati. Artinya ada penguatan di sisi ke sikap laki-lakinya yang keras. Anak perempuan dekat dengan ayah menjadi lebih mandiri. Artinya ada penguatan di sisi sikap dari trait atau karakter perempuan itu kan lemah, tapi dia bisa mandiri, bisa lebih cowboy gitu ya, bisa asertif, bisa menolak. Nah sekarang hampir 50% anak-anak kehilangan peran ayah, makanya besok harusnya sesi materi berarti besok pulang ayah. Gimana disuruh pulang ini sama dengan nasihatnya lu bisa pulang ke Malang. Oh gitu ya, artinya tatap muka, momen-momen itu. Kuantitas itu nggak bisa kita penuhi, tapi ketika ada momen, disitulah ambil ya. Tapi anak kan tambah dia kan tumbuh tuh ya. Iya. Saya tambah kuliah tambah kan cuek sama gue tambah cuek tuh Mbak. Tambah kuliah tambah lulus lama. Enggak, kalau enggak cuek. Saya tuh pernah ngobrol sama istri gini. Lama-lama kita nih berdua nanti ini berdua sepi juga berdua gitu. Iya. Ada sih rasa ini kalau mereka Sabtu ya pada ajar ya anak-anak yang ini mainlah sama temen, kasihnya di rumah nih kita berdua aja gitu. Kayak ada yang hilang kan? Iya. Tapi sebenarnya normal aja juga ya. Secara fisik mereka berkembang dan mulai menjauh dari rumah karena mereka harus mencari kehidupan yang baru. Akan tetapi secara batin itu tetap ada pada ayah dan ibunya tercinta. Wah ini teman-teman sekalian ini luar biasa ya. Jadi nggak boleh sembarang lah gitu ya kira-kira ya. Iya Nggak boleh sembarang, anak ini kan titipan kan. Oh iya banget. Ngeri juga saya nih. Emaknya melancong, bapaknya melancong kerjanya gitu. Nah, Mbak, untuk yang terakhir kali nih, kira-kira, jangan gitu dong, ini masih 200 menit lagi nih. Mbak, untuk closingnya nih, nanti kita simpulkan sama-sama. Apa yang Mbak pesankan ke teman-teman khususnya alumni, nasihat apa untuk orang tua? Bapak sama ibu dong yang ini, monggo. Ya Mbak, sampein Mbak, sana. Teman-teman yang tersayang, para orang tua, jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Tapi kekuatan kita menjadi orang tua karena rasa cinta kita yang tak terbatas untuk anak-anak. Oleh karenanya, peluklah mereka dan peluk batin mereka sehingga ketika mereka sudah berdaya, bekerja dan efektif dalam kehidupannya, mereka tetap akan memeluk kita dalam batinnya tanpa batas. Oke, Mbak Meli, itu simpulannya peluklah anak-anak kita maka anak-anak akan memeluk kita. Yap. Mbak Meli, aku mau promoin. Kalau teman-teman yang mau konsul, nih, ya, ini nih nomornya Mbak Meli nih, dengan pelatihan NLP. Insya Allah gue mau ikut juga, jangan lupa nih. Ya, catat di sini, Mas Nur, jangan lupa catat di sini, hubungi nomor ini, kita belajar NLP. Mbak Meli, makasih banget gue. Sama-sama, Mas. Ini wah luar biasa nih, membuka wawasan kita nih. Ya, jumpa lagi, jangan pernah bosan. Teman-teman sekalian, sekian tadi kita bincang-bincang santai dengan Mbak Meli tentang bagaimana mencintai lebih lagi anak-anak kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.